Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Sore. Mungkin hari ini kita step lagi agak padat ya, karena kita kejar materi juga mungkin 2 kali VidCon. Eh, Nanti di sini kita akan ada awal-awal mungkin kita definisi dulu gitu ya, tapi nanti kita langsung ke penerusan payback period. Gitu. Nah, mungkin definisi kita udah tahu ya, bisnis plan itu kemarin kita targetnya untuk UTS itu kita buat bisnis plan. Jadi di mana sebelum kita masuk ke sosial medianya kita udah harus klik nih. Adik-adik nanti udah mulai tahu adik-adik mau bisnisnya apa gitu ya. Jadi udah tahu bisnisnya, sumber dayanya, kemudian adik-adik udah tahu target pasarnya gitu ya, udah tahu strateginya. Nah, dari situ kita akan memulai baru dari bisnis plan ini nanti di UTS kita baru memulai. Oh, ini udah oke, bisnis oke dapat dimulai. Nah, kita dapat prediksi masa depan. Nah, oleh karena itu hari ini kita ada prediksi dari keuangan sebenarnya adik-adik. Jadi nanti kita sedikit lah nggak terlalu susah untuk keuangan ini. Hanya saja dari step by step yang lalunya. Mungkin nanti bisa dibaca ya. Manfaat khususnya juga ada untuk investor, pegawai, supplier, konsumen, banker gitu ya, atau sebagai kreditor kita yang untuk meminjamkan, meyakinkan mereka bahwa bisnis kita ini oke loh gitu, eh, dapat berjalan sesuai dengan bisnis plan yang kita buat. Jadi mungkin misalkan kita nggak ada dana nih gini-gini, kita bikin bisnis plan ini itu kita bisa taruh ke bank. Kita ada anggunan lah, pasti kita ada sesuatu yang kita pinjam dan kita taruh. Nah itu nanti bank akan meminjamkan untuk pembukaan. Kira-kira nanti kita mau bisnisnya kemana gitu. Nah, kemudian ada konsultan atau advisor. Biasanya kalau adik-adik modal lumayan besar, biasanya ada konsultan untuk open bisnisnya adik-adik. Jadi di situ ada advisornya juga. Mereka memberitahu kira-kira step by step gini-gini Bu gitu. Atau Pak. Nah, nanti ada untuk bisnis ini. Nah, dari bisnis plan ini sebenarnya kita ada 5 alasan kenapa harus disiapkan dari rencana bisnis ini. Jadi nanti adik-adik eh, menolong misalkan adik-adik kreativitasnya tinggi nih, tapi nggak bisa bisnis gitu ya. Nah, kita analisis dulu nih dari bisnis plannya. Dari itu juga kita bisa mendapatkan dana dari hasil bisnis. Jadi bisa aja kayak saya jual otak saya ini untuk em, kira-kira kreativitasnya untuk membuka suatu bisnis gitu ya. Jadi bisa bisnis nih, ntar lu gini 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 gitu misalkan. Nah, kemudian juga untuk alat komunikasi untuk menarik investor datang. Jadi bisa aja nih adik-adik kalau misalnya presentasi ke orang tuanya atau saudara, nih saya punya bisnis menarik nih, di sini saya udah tahu gitu. Nah, itu langkah awal dari sebelum masuk ke dunia persaingan dari bisnis adik-adik. Jadi nanti dalam pengawasan ini kita akan rencanakan ke depannya gitu. Nah, aspek-aspeknya apa aja sih sebenarnya dari aspek-aspek bisnis plan ini yang kemarin adik-adik kerjakan itu ada pasar dan pemasaran, ada aspek hukumnya, ada aspek teknis dan produksi, aspek sosial ekonomi, aspek manajemen, AMDAL, analisa dampak lingkungannya, dan aspek keuangan. Nah, nanti kita baru dari aspek yang kita udah analisa di bisnis plan ini, yang adik-adik kemarin udah bikin SWOT, analisis SWOT, matriks SWOT, strategi, kemudian bisnis modal kanvas, adik-adik juga udah tahu tempatnya di mana. Nah, nanti ini masuk yang hari ini adalah profit. Kira-kira kita menghasilkan nggak sih dari perkiraan eh, lakunya si produk ini atau lakunya si jasa ini. Nah, antara akan ada hasil. Nah, dari hasil itu baru masuk kita ke dalam bisnis modal kanvas itu mungkin kita bisa masukkan ke investor atau kita bisa oke nih bisnis dapat berjalan lancar nggak mungkin nih ada kendala di sini gitu jadi kita bisa menganalisa di sini adik-adik gitu jadi di mana dari kita udah analisa kita masuk. Nah, disinilah kita harus cari tahu kira-kira ada untung apa enggak dari bisnis plan ini, gitu. Oke, kemarin udah eh, nyoba bisnis modal kanvas kan? Kan kemarin ada yang bagian produk sama market.
Ingat yang minggu lalu? Nah, dari minggu lalu ini kita langsung ke sini aja deh. Oke, kita langsung ke sini aja biar lebih familiar. Oke. Nah, di sini itu ada namanya key partners. Jadi kemarin ada key partners key activities ya, bisnis modal kanvas ini. Nah, di untuk mendapatkan pendapatan gitu ya, ada tabel pengeluaran. Woi. Untuk mendapatkan dari bisnis modal kanvas ini, jadi kita ambil ininya aja adik-adik. Ambil si cost structure yang bagian bawah sama revenue streamnya. Jadi dari cost structure dan revenue stream ini kita masukkan ke dalam sini. Ini cost, ini revenue. Kemarin kan kita udah cari ya, kira-kira adik-adik usahanya apa aja nih gitu ya. Nah, usahanya kita masuk ke, nah bisnis model Canvas kemarin udah dicoba buat kan ya. Dari minggu ke minggu kita udah step by step adik-adik sudah buat. Nah, setelah adik-adik sudah buat, kemarin ada fixed cost. Misalkan kemarin saya udah kasih tahu ada gaji karyawan, biaya infrastruktur, depresiasi, kemudian ada laptop dan lain-lain ya kebutuhan untuk investasi, legal, misalkan adik-adik perlu hak ciptanya, nama, izin merek dan lain-lain, asuransi, pajak, atau misalkan adik-adik just make it simple ya, oke simple gitu. Misalkan gaji karyawan sekian, infrastruktur sekian, gratis Bu saya di rumah gitu misalkan. Tapi kan punya namanya laptop, nah itu investasi masuknya. Laptop, handphone buat online. Nah, kemudian untuk variable cost, nah kita ada gaji karyawan tidak langsung, misalnya kita pakai konsultan. Kemudian gaji karyawan ada dua ya, karyawan yang emang sama kita terus gitu ya, memang karyawan yang ada di tempat kita bisnisnya, dan ada karyawan yang memang eh, kita pakai ya musiman. Misalkan contoh AC, tukang AC cuci AC itu uh, karyawan tidak langsung. Misalkan, oh itu per 3 bulan datang nih tukang AC, itu ada biaya yang variable cost, adik-adik. Nah, kemudian ada biaya promosi. Ya, promosi itu tergantung sama si owner atau adik-adik ini gitu. Mau promosi itu masuknya lebih ke eh oke, aku punya dana promosi untuk TikTok gitu ya, misalkan untuk para affiliator nih berapa persen gitu. Jadi nanti ada biayanya. Nah, kemudian untuk pusat penilaian dan pelatihan mungkin contoh misalkan kalau adik-adik perlu pelatihan, contoh usahanya apa ya? Hmm, warung kopi gitu ya, kopi yang diracik. Nah, itu kan perlu ada barista. Nah, adik-adik mau ngeluarin pelatihan atau langsung hire orang yang em, langsung udah expert di bidang itu, atau adik-adik mau ngajarin aja dari orang baru yang gajinya lebih rendah, nanti kita buat pelatihan. Nah, itu ntar tinggal dihitung-hitung. Misalkan gajinya kalau yang expert harganya lebih mahal dibanding gaji yang misalkan newbie gitu ya. Biasanya kalau di perusahaan itu manajemen development program atau supervisor development program itu ada program-programnya untuk fresh graduate gitu. Nah, biasanya ini ada dana pelatihan. Jadi nanti adik-adik masukin ya dari eh, yang udah adik-adik buat em, apa namanya bisnis model kanvas. Nah, masukin nih si cost structure-nya dan masukin juga revenue stream-nya. Revenue stream itu apa? Dapat dananya dari mana aja sih? Misalkan dananya dari penjualan, penjualannya lewat penjualan em, apa ya? Misalkan kalau kita jual teh, ya tehnya harganya berapa gitu. Nah, sebentar saya mau contohin yang mudah aja dulu deh. Em, free. Kalau ini terlalu ini jujur kalau misalkan nanti adik-adik mau ke bank bener-bener detail kayak gini gitu ya. Em, Kalau misalkan untuk tugas kita.
bisa adik-adik enam. Ah, bisa contohnya ini ya. Sebentar. Nih, misalkan ini ada contoh. Sebentar, kita contohin ke sini dulu ya. Nanti baru kita masukkan ke yang gampangnya. Nah, kemudian dari cost structure sama revenue stream ini, revenue tuh dapat dari mana aja? Misalkan nih ya, kalau ini kan saya aplikasi kemarin. Nah, kalau aplikasi itu memang berbasisnya itu dia itu tergantung sama royalti dari aplikasi ya, dari misalnya pedagangnya atau mitranya, kayak Gojek gitulah. Nah, tapi kalau misalkan kita usahanya kopi, teh gitu ya, nah ini kita bisa lihat untuk cost structure-nya, misalkan sederhana kayak gini ya, administrasi, biaya produksi, marketing, infrastruktur, karyawan gitu ya. Untuk revenue, pendapatan, kalau ini saya tentang jual tas gitu ya, ini bisa untuk penjualan produknya tas kulit gitu. Misalkan contohnya tas kulit kambing, tas kulit sapi, tas kulit ular, misalkan gitu ya, dompet. Nah, ini pendapatannya bisa dari sini gitu ya. Jadi ini ada pendapatan secara ekspor, gerai, atau perawatan, produk perawatan dari tasnya. Itu contoh ya. Nah, dari sini kan udah ada cost structure sama revenue stream. Nah, untuk cost structure, adik-adik harus ingat masuk ke tabel pengeluaran. Nah, jadi expense atau pengeluaran. Jadi di sini juga bisa kita masukin expense tabel pengeluaran. Nah, biaya admin, gaji admin berapa sih dalam setahun gitu ya misalkan. Misalkan contoh gaji admin yang baru-baru lah gajinya mungkin di sini 3 juta deh gitu ya. 3.200.000. Nah, nanti akan berubah gitu ya. Nanti kita bisa tahu kira-kira setahunnya itu dikali 12. Misalkan adminnya ada satu. Nah, seperti itu. Ini juga contoh expense-nya. Ini agak tricky ya. Ada sampai ini. Oke. Misalkan ini saya benar-benar perusahaan yang lumayan disettle ya, memang pengen besar gitu ya. Kita ada finance, marketing, designer, programming, data analis, owner gitu ya. Jadi owner pun sendiri ada gajinya, mereka butuh berapa per bulannya. Jadi kita hitung aja kira-kira berapa juta. Nah, anggapannya misalkan ini ada berapa orang. Nah, ini dikali 12, misalkan ada 2 orang dikali 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa nih adik-adik buat karyawan gajinya berapa. Atau mungkin mau sederhana aja, ya nggak apa-apa juga. Adik-adik kan maunya kecil dulu deh Bu, gitu. Nah, nggak apa-apa juga, kita tinggal kalikan aja dalam setahunnya. Nah, setelah itu kita ada biaya produksi. Nah, biasanya adik-adik buat aja nih, kalau saya buatnya 5 sampai 6 tahun. Biasanya. Nggak apa-apa buat 5 tahun, tapi kalau belum balik modal, biasanya kita ngitungnya sampai 10 tahun. Tapi biasanya kalau untuk tes-tes ini 10 tahun kelamaan, biasanya maksimal 5 tahun. Untuk tabelnya ini. Nanti saya kasih kali ya, untuk tabel ini contoh aja. Oke. Jadi adik-adik nanti bisa buat. Nah, kemudian infrastruktur. Nah, misalkan nih saya contoh saya rent atau sewa sewa office gitu ya, sewa kantor di mana gitu, BNI misalkan di BNI ini 1 miliar gitu ya. Ini dalam miliar adik-adik. Jadi bisa aja jutanya kita tutup kosongnya, kita tinggal tulis dalam juta gitu. Jadi bisa eh, kita tulis 1.000 karena lebih mudah dibanding kalau tabel keuangannya kayak gini. Tapi tergantung adik-adik mau mau yang seperti apa. Misalkan yang terbuka seperti ini juga nggak apa-apa. Gitu ya. Ini contoh kalau dia di em, usaha infrastruktur. Nah, itu biasanya biaya sewa pabrik gitu ya. Misalkan ini 10 juta, berarti setahun untuk di awal. Sorry. Oke. Setahun untuk di awal itu masuknya dikali 12. Jadi awal itu pasti kan kita sebelum membangun sesuatu, kita udah harus sewa dulu infrastrukturnya. Oleh karena itu di tahun ke-0 kita masuk, di tahun ke-0 kita masukin datanya gitu. Nah,
Kalau yang biaya karyawan kan setelah dia udah settle, nanti baru di tahun setahun kemudian baru gajinya nanti akan ada perhitungan. Tapi kalau misalkan sewa, biasanya infrastruktur kita ada di depan. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa dilihat aja ya contohnya. Nah, kemudian ini ada server. Kalau saya kan aplikasi ada butuh untuk dana untuk meminjam sewa server di Kadek. Jadi kita ada dana untuk sewanya. Nah, kira-kira misalkan di awal itu sebelum aplikasi ada kan kita udah harus bayar-bayar ya payment-payment, kemudian untuk servernya di mana. Dan pasti kita udah harus ada sebelum develop itu kita udah harus sewa servernya atau kita bayar untuk domainnya gitu. Tergantung adik-adik sih. Kalau mau simple-simple nggak apa-apa. Ini kan nggak bayar apa-apa ya. Nah, em, dia cuman biaya marketing gitu ya, terus biaya-biaya produksi kulitnya gitu. Kalau ini mengenai tas. Nah, di sini ada infrastruktur, kita ada listrik, kemudian ada air, ada internet gitu. Nah, ini lebih detailnya aja. Memang nanti hasilnya pun berbeda ya dari data yang ada. Ini pengeluaran istilahnya. Nah, kemudian ada investment. Jadi nanti ada untuk dana investasi. Di mana adik-adik walaupun misalkan kita lihat di sini ya, ini biasanya ada tambahan nggak sesederhana ini, dia ada biaya investasi. Itu mungkin. Nah, di sini kita masukin. Nah, misalkan, oh, oke di sini aja deh. Wait. Nah, misalkan di sini ada biaya investasi. Nah, investasinya apa nih? Di sini masih ada yang kurang gitu dari data yang ini. Alasannya apa? Kita bisa lihat di sini investasinya masih belum ada. Kita tulis, masa iya buat jahit suatu tas kita cuman beli kulit doang, tapi kan sedangkan di situ ada mesin jahitnya. Mungkin kita investasi mesin jahit dan mesin obras. Nah, ini misalkan seperti ini, ntar kita benerin ini. Nah, kita kita masukkan. Nah, ini termasuk dari biaya yang ada. Nanti investasi berapa? Misalkan mesin jahit berapa, mesin obras berapa, kita bisa masukin ke dalam sini. Gitu. Ini kalau ini masih contoh sederhana ya. Kalau mau ngikutin nanti ikutin yang sana aja. Hmm. Nah, ini nanti mau berapa pieces nih? Misalkan contohnya mesin jahit kita punya dua dulu deh gitu. Dua pieces. Mesin obras dua pieces atau satu pieces saja. Nah, misalkan karyawannya kurang nih, masa cuman karyawan administrasi, sedangkan ada karyawan untuk jahit gitu ya. Ini perlu ada perkiraan-perkiraan lagi. Mungkin nanti saya akan analisis adik-adik bisa sampai sampai mana gitu. Karena kan kita harus ada beberapa gitu. Nah, nanti bisa ngikutin mungkin yang ini ya lebih detail. Dari situ kan analisis lagi, oh, masa kulit nggak ada tukang jahitnya, cuman admin doang. Kalau misalkan ini ya bisa kita nggak ada biaya investasi, nggak ada biaya pabrik, cuman istilahnya import gitu ya. Mungkin bisa biaya import bukan biaya produksi gitu. Jadi bisa nih di contoh-contohin lagi nih mungkin salah satu contoh karyawan jahit gitu ya. Misalkan karyawan jahit dua gitu. Misalkan berapa? Nah, jadi ini bisa kita masukkan ke dalam
Nah, ini ke dalam sini. Jadi kita bisa eh, administrasi gitu. Misalkan satu. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa untuk masukkan adik-adik. Nah, mungkin next lagi kita contohin yang bagus aja ya. Yang ini sederhana sebenarnya kalau adik-adik mau perkiraan pengeluaran, pemasukan, tanya ChatGPT juga mereka kira-kira untuk dana untuk pembiayaan, untuk expense atau pengeluaran berapa apa aja sih yang dibutuhin ntar dia ngasih tahu dari untuk usaha apa tuh jadi. Nah kita yang harus sebagai manusia mungkin dia nggak terlalu detail tapi kita detailin lagi gitu. Itu perlunya otak manusia. Nah dari sini investment need kita perlu ada investasi, kira-kira investasi apa? Misalkan saya butuh laptop sekian biji gitu ya untuk programmer, misalkan contohnya ya. Saya butuh handphone untuk admin gitu, misalkan untuk sosial media karena kita usahanya misalkan tadi tas yang dijual di sosial media gitu, kita cuma hanya untuk penjualan bisa. Jadi kita nggak ada pabrik tapi kita lebih ke importir, paling sewanya sewa gudang gitu. Dan admin banyaknya sama investnya paling komputer sama handphone kayak gitu laptop atau handphone. Nah ini mungkin ada beberapa software yang berbayar karena kalau kita di perusahaan itu kalau kita kemarin di perusahaan saya itu ketahuan pakai Windows yang KW. Nah ketika pakai Windows yang KW akhirnya mereka denda sekian juta gitu. Bahkan ada sampai berapa ratus juta. Padahal cuman belinya cuman ya 5 juta, 6 juta gitu misalkan. Ya, jadi itu harus hati-hati. AC mungkin kalau untuk kenyamanan, misal kita panas-panasan di bagian adminnya gitu. Kalau di luarnya gudangnya mungkin aman gitu. Nah itu ada dispenser untuk minum, karyawan, telepon, furniture, untuk tempat duduknya dan lain-lain. Nah ini ada investasinya untuk membuka suatu usaha. Nah, kemudian ada depresiasi. Depresiasinya, ini kita bisa lihat ya, sebelum ini masuk sini. Ini di tahun ke-0 itu biasanya kita bangun investasinya dulu sama infrastruktur. Jadi pas di tahun ke-0 kita biasanya eh, sewa kantor dulu. Kita juga beli-beli investasinya dulu, misalkan beli furniture, kemudian beli bangku, kursi gitu-gitu ya. Terus kemudian kita beli laptopnya, butuh berapa orang. Nah, biasanya itu di awal gitu adik-adik. Nah, kalau yang lainnya biasanya di tahun pertamanya baru ada perhitungan pembiayaan. Nah, ada depresiasi, misalkan kira-kira depresiasinya setiap tahun dari kita beli yang di tahun ke-0 itu berapa gitu. Kemudian ada legal atau hukum, ya kira-kira kita punya license nggak untuk brandnya. Biasanya kalau adik-adik lihat aplikasi, ini buka aja WhatsApp ya. Nah, di WhatsApp itu kan ada namanya setting, kemudian paling bawah itu account center, terus kemudian apa namanya masuknya dalam legal di copyrightnya gitu ya. Misalnya di Indonesia sudah register, karena ada di beberapa negara, contohnya di Cina WhatsApp kan dilarang. Gitu. Jadi em, misalkan di India WeChat dilarang. Jadi kita harus tahu dulu nih dia masuknya di aplikasinya apa gitu untuk memakai hukumnya mereka. Jadi ada beberapa contoh Google di Huawei nggak kerjasama gitu misalkan Android gitu. Nah itu bisa lihat lagi untuk compare-nya. Jadi ada legalnya, kemudian brand name-nya. Jadi adik-adik biasanya bikin nama brandnya itu berapa gitu. Nah, itu biasanya tergantung dari adik-adik nama brand ini cuman mau nama dengan satu produk ini mau produk apa dan itu berbeda-beda harganya adik-adik. Adik-adik bisa search di harga. Nah, ini ada contoh.
Nih, harga nama brand mulai dari 100.000 untuk jasa pembuatan tagline. Tapi kan ini belum di ini ya. Nah, ini ada nama brand. Ntar dulu. Brand. Nah, nah ini jadi kita bisa lihat pattern mereknya. Ini dia ada jasa-jasanya juga adik-adik jasa paten merek gitu ya. Nah ini 2.700.000 lah, anggaplah segitulah. Misalkan eh, ada beberapa yang berbeda, nanti tergantung mereknya adik-adik. Nah ini biasanya dari Haki atau HKI itu ada 500.000 per kelas untuk UMKM dan 1.800.000 per kelas untuk umum. Jadi adik-adik bisa search lagi untuk kira-kira masuk paten mereknya yang masuknya yang mana nih? Kita masih kecil, mereknya UMKM masuknya, ya berarti mereknya harganya masih 500.000 lah gitu. Nah untuk company mungkin untuk em, normal package gitu ya untuk legal ya kita bisa ini nggak apa-apa kalau nggak ada karena ini kalau di aplikasi saya perlu ada untuk company establishment gitu. Jadi kalau adik-adik nanti nggak masuk ke situ, biasanya kita ada package-package legal di mana nanti kalau ada berurusan dengan hukum udah masuk ke si legalnya gitu. Nah, itu biasanya tergantung negaranya lagi. Nah, asuransi, jadi ada asuransi all risk gitu ya. Ada asuransi health insurance buat karyawannya. Misalkan adik-adik karyawannya berapa, pakai BPJS aja lah gitu. BPJS itu 3%, kalau nggak salah 3% atau 1% dibayar, di 1% dibayar sama karyawan, 3% dibayar sama perusahaan. Nah, nanti 3% dari si gaji itu. Ini kalau detail ya, kalau nggak didaftarin BPJS, ya paling daftar BPJS ketenaga kerjaan gitu ya. Nah, itu bisa dicek lagi data-datanya. Sebenarnya untuk bisnis detail banget ya. Saya pun kalau misalkan adik-adik cuman mau simple aja saya doang nih karyawannya ya udah masukin aja gaji karyawannya kamu jadi admin, kamu jadi owner gitu. Tapi ada gajinya pasti. Dan pengeluaran listrik di rumah pun ada biaya listrik. Ketika adik-adik menggunakan printer untuk mengirimkan suatu produk, ya itu juga ada dana. Nah, ini ada teks kalau misalkan eh, anggapannya nih kalau lebih dari 4,8 miliar rupiah. Nah, itu ada teks 0,25 sampai 0,6. Biasanya kalau misalkan kita udah di atas 4,8, untuk UMKM biasanya tidak dikenakan, tapi setahu saya kemarin dikenakan 0,2 deh persen. Nanti bisa dibaca lagi. Tapi kalau misalkan adik-adik itu anggapan aja dari Shopee aja kita sama Tokopedia aja kita udah kena pajak adik-adik gitu. Dari hasil lakunya itu. Kita udah dikurang-kurangin tuh dari hasil lakunya di eh, pihak ketiga tersebut. Nah, untuk variabel cost tadi ya gaji tidak langsung, promosi diskon, penilaian pelatihan. Nah, itu gaji tidak langsungnya kita nggak dapat prediksi kira-kira ganti AC, AC-nya dicuci, atau misalkan ada yang rusak. Nah, kita not predictable, tapi kita coba ngarahin kira-kira sekian gitu. Jadi ditambahin aja 20% dari datanya. Ini masuknya sebenarnya kalau untuk planning ini kita kira-kira aja dari harga yang saat ini gitu. Untuk expense dapat dipahami, jadi nanti kita masukin aja dari si bisnis model kanvas yang adik-adik sudah buat. Nah, dari sini itu kemudian jadi tabel pengeluaran dari cost structure. Masukin ke expense. Nanti saya kirim yang ini. Nggak apa-apa. Ini ada contohnya, tapi jangan sama ya, karena beda. Setiap bisnis itu pasti beda-beda untuk range-nya. Ini contoh gaji waktu itu UMR di tahun 2020 kalau nggak salah. 20 ya 2020. Apa 2000, kalau di Ambon kan beda lagi ya gajinya, salary-nya. Gitu. Kalau nggak salah 2,4, 2,5 gitu. Kalau di Jakarta sekitaran 5 jutaan sekarang, 5,5. Nah, kita bisa range ke situ. Em, untuk revenue stream, nah kita pendapatannya dari mana aja gitu. Kita masukin tadi kan kalau cost structure dari bisnis model Canvas. Sebentar. Nih kalau bisnis model Canvas yang cost structure kita masukin ke data tabel pengeluaran. Kalau yang revenue stream kita masukin ke tabel pendapatan. Nah, dari tabel pendapatan ini
Kita masukin ke penyu. Nah, ini tuh contoh dari tadi ya. Kalau ini dapat dari merchant. Nah, mungkin kalau ini agak bingung ya adik-adik, kayak Gojek lah, mereka dapat persentasenya dari mana aja? Advertising, kemudian royalty, subscriber, misalkan tadi ya go to apa ya? Go Plus kalau nggak salah. Gojek Plus gitu ya. Nah, itu dari subscribernya. Nah, itu ada dana-dana, misal kira-kira berapa persen orang-orang ini subscribe dari eh, aplikasi kita gitu. Nah, kalau ini saya contohkan kalau adik-adiknya mau usaha, eh, misalkan tas, teh, ya gampang aja. Kira-kira penghasilan dari ini misalkan tasnya saya ekspor ya kira-kira harga segini, beda dengan import gitu, dijual di gerai atau adik-adik jual online. Nah, ini pendapatannya dari jual secara supplier, jual secara apa aja produknya adik-adik, langsung dijual harganya kira-kira berapa. Nih kalau ini dijual secara ekspor, kira-kira sekian, kira-kira estimasinya berapa ribu gitu ya. Kemudian tas kulit, es teh juga bisa. Tehnya rasa apa aja, kira-kira estimasi lakunya secara di gerainya satu gerai atau mau tiga gerai. Nah, gerai pertama dua tiga kan pasti berbeda. Kira-kira kita estimasinya berapa. Nah, itu nanti dimasukkan dikalikan misalkan dalam setahun itu estimasinya laku 1.000 nih. Ini estimasinya kalau tas lakunya 50. Nah, dalam setahun bisa dapat segini. Gitu. Nah, dikalikan 12. Apa pasti kan dikalikan dalam 1 tahun. Nah, kemudian untuk cairan pembersih ini saya tas ya. Pasti kalau misalkan kita tas, kira-kira jual tas doang atau dompet doang kan nggak mungkin gitu. Tapi kita ada jual yang lainnya, additionalnya lagi lah gitu. Nah, ini kira-kira harganya sekian. Nah, dapatlah nih pendapatan yang kita kira-kira eh, ada kenaikan pendapatan nggak tiap tahunnya. Anggaplah sama semuanya. Nah, itu bisa didapatkan total dan juga jumlah secara tahunnya gitu. Tahun ke-0 masih belum ada, tahun ke-1 udah mulai untung. Ini saya 6 tahun. Di sini juga ya, misalkan royalti, ini saya kira-kira nih estimasi harganya berapa, kemudian ini estimasi eh, lakunya berapa. Nah, saya kira-kira ke dalam tahun gitu. Ini ada perkalian lah. Misalkan nih 5.000 store dikali satu, ini per each ya, misalkan dikali 10%. Ini kan 5.000 produk sold ya dibilangnya. Misalkan 5.000 produk laku gitu kira-kira 5% setiap tahunnya. Nah, kita tinggal kalikan aja. Nah, ini yang agak susah ya karena kita masuknya lebih ke merchant. Tapi kalau tadi misalkan adik-adik jual tehnya sekian harganya 3.000, laku per harinya misalkan 100. Ya udah nanti tinggal dikalikan sebulan dikalikan setahun ya dapat tuh penghasilan setahun kira-kira kotor gitu. Nah, dari situ kita nah, ini mungkin hasilnya dalam 5 tahun kita udah dapat. Ini juga hasil 5 tahun kita udah dapat gitu ya. Ini 6 tahun. Saya masukkan ke dalam 6 tahun. Lanjut ke payback period. Nah ini. Nah ini yang kita agak tricky lah untuk ini gitu. Sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan untuk revenue atau expense Bu? Saya bingung Bu. Bu, pusing Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kita next lagi, kita zoom berikutnya nanti ke payback agar tidak ke keberhenti lah. Ada yang mau ditanyakan? Apa dapat dipahami? Jadi kemarin adik-adik udah masuk bisnis model Canvas, cost structure sama revenue stream-nya kita jadikan ke tabel pengeluaran dan tabel pendapatan. Nah, dapatlah tadi tabel pendapatan, tabel pengeluarannya apa aja buat gaji, buat sewa, buat em, investasinya apa aja, depresiasinya berapa, kemudian kira-kira ya, contohnya ini, nah karyawan, ada jahit, ada produksi gitu ya, ya sewa pabrik, beli mesin, nah, ini ceritanya. Nah kemudian tadi dari revenue stream-nya kita masukkan ke tabel
pendapatan. Masuklah nih tabel pendapatan. Misalkan contohnya ini ya, jual tasnya secara ekspor atau jualnya di gerai atau jual pembersihnya gitu ya. Itu contoh. Kalau yang ini eh, karena merchant ya, karena aplikasi ya kita dapat persentase dari si merchantnya atau si partnernya gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita next ke payback period? Nggak ada, Bu. Oke, nanti coba aja ya. Nanti saya share kok contoh-contoh Excel-nya. Oke, kita nanti masuk ke payback period. Karena ini tinggal less than a minute. Jadi next lagi masuk lagi ya, join.